terlebih dahulu agar belajar ini diberi kelancaran. Berdoa dimulai. Amin. Tapi sebelum kita mulai belajar kali ini, jangan lupa untuk menyiapkan alat tulisnya ya, untuk mencatat belajar kita hari ini. Ubur-ubur, ikan lele. Hari ini kita belajar apa, Le? Hari ini kita akan belajar mulai bonus demografi dan alam yang tak terpisahkan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita lihat video cuplikan ini ya. Bantaran Kali Jati Bunder adalah sedikit potret kawasan kumuh di wilayah Jakarta. Jauh dari kata layak, namun warga seolah sudah terbiasa hidup dengan kondisi seperti ini. Padahal di lokasi yang mereka tinggali, banjir hingga terserang penyakit kerap mengintai. Aroma tak sedap menyergap begitu kaki melangkah memasuki Jalan Jati Bunder dalam Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dari jembatan kecil di kampung itu, terlihat berderet rumah-rumah tingkat semi permanen berhimpitan di sepanjang sungai selebar kurang lebih 2,5 meter. Gegap gempita kemegahan sebuah kota. Terselip sebuah kawasan kumuh, gubuk-gubuk yang berjajar di bantaran kali. Ibu. Bukan hanya di pinggir kali, pemukiman di sini bahkan di atas kali. Faktanya masih ada di sepanjang sungai ini rumah-rumah nangkring. Apa alasan mereka masih tetap tinggal di sini? Kita telusuri faktanya. Jauh dari kata layak, namun warga seolah sudah terbiasa hidup dengan kondisi seperti ini. Ada yang memang sejak lahir atau bahkan orang tua mereka pun lahir di sini. Sudah puluhan atau bahkan ratusan tahun. Bantaran kali sudah mulai ada yang meninggali. Namun pastinya tak lagi sama seperti masa lalu, kini kondisinya miris. Sempit, warga bahkan membuat perluasan tak permanen di atas kali. Ada yang dipakai untuk dapur, garasi, atau hanya jadi tempat santai melepas lelah. Di Kali Jati Bunder dari aliran air Sungai Krukut, tampak sampah plastik mendominasi. Ratusan bahkan mungkin ribuan benda plastik berbagai warna, bentuk, dan ukuran, seolah menjadi teman hidup warga sehari-hari. Nah, video tadi adalah salah satu fakta yang ada di Indonesia. Miris sekali bukan bumi kita kali ini? Hal tadi adalah salah satu dampak dari adanya bonus demografi. Kalian penasaran apa penyebabnya? Apa itu bonus demografi? Apa itu dampaknya? Nah, simak terus ya belajar kita hari ini. Teman-teman, apakah kalian tahu apa itu bonus demografi? Bonus demografi adalah kondisi di mana suatu negara itu lebih mendominasi atau lebih banyak usia produktifnya dibandingkan usia non-produktifnya. Berapa sih usia yang masuk dalam usia produktif itu? Yang masuk dalam usia produktif itu adalah sekitar umur 15 sampai 64 tahun. Kira-kira di Indonesia apakah sudah masuk dalam era bonus demografi ya? Nah, jumlah penduduk yang ada di Indonesia itu sekitar 284.438.800 jiwa. Banyak ya. Di tahun 2024, presentase usia produktif di Indonesia itu sudah mencapai 69,5% dari jumlah keseluruhan penduduk Indonesia. Dari presentasi tadi dapat disebutkan bahwa Indonesia itu sudah masuk era bonus demografi. Indonesia masuk ke era bonus demografi itu sejak tahun 2015 dan diperkirakan mencapai puncak era bonus demografi itu pada tahun 2020 sampai 2030. Kondisi era bonus demografi
masalah bagi suatu negara. Tentang bonus demografi dapat berdampak pada beberapa aspek, yakni ada ekonomi, yang kedua sosial, yang ketiga budaya, dan yang keempat lingkungan. Kita sebagai manusia tidak bisa dipungkiri bahwa kita hidup selalu berdampingan dan membutuhkan alam. Ya, karena alam sangat penting bagi kehidupan manusia untuk keberlanjutan hidup manusia. Oleh karena itu, pada materi ini kita akan menyoroti bagaimana dampak bonus demografi terhadap alam atau lingkungan. Simak terus ya. Lingkungan, jika dikelola dengan baik, akan menimbulkan dampak yang baik juga. Dan sebaliknya, jika lingkungan dikelola dengan yang tidak baik, dapat menimbulkan dampak yang buruk juga. Berikut adalah dampak baik yang ditimbulkan jika lingkungan dikelola dengan yang baik. Yang pertama, yakni adanya inovasi dan teknologi hijau. Masyarakat usia produktif yang terampil dapat menciptakan solusi untuk permasalahan lingkungan. Seperti yang pertama, adanya inovasi teknologi hijau. Yang kedua, adanya inovasi teknologi ramah lingkungan. Yang ketiga, adanya inovasi dalam pengelolaan limbah tanah sampah. Dan yang keempat, yaitu pertanian yang berkelanjutan. Dampak baik yang kedua, yakni kesadaran lingkungan yang meningkat. Generasi muda yang mendominasi peduli terhadap isu-isu lingkungan dapat menjadi agen perubahan dalam mempromosikan gaya hidup yang berkualitas dan berkelanjutan. Seperti contohnya, yakni dapat mengurangi pengkonsumsian sehingga dapat mengurangi adanya sampah. Yang kedua, yakni mendaur ulang sampah. Yang ketiga, konservasi hutan. Dan yang keempat, yakni pengelolaan air yang efisien. Dan selanjutnya, yakni dampak buruk bagi lingkungan jika lingkungan tidak dikelola dengan yang baik dalam era bonus demografi. Yang pertama, yakni peningkatan konsumsi sumber daya alam. Jumlah penduduk usia produktif yang besar otomatis juga mengalami peningkatan dalam pengkonsumsian barang dan jasa, sehingga dapat menyebabkan eksploitasi sumber daya alam, baik sumber daya alam terbarukan dan sumber daya alam yang tak terbarukan, seperti air, tanah, udara, gas alam, batu bara, dan sumber daya alam yang lainnya. Sumber daya alam yang digunakan secara besar-besaran otomatis lama-lama juga akan mengalami kelangkaan. Dampak buruk yang kedua, yakni pencemaran. Aktivitas baik dalam bidang industri maupun rumah tangga dapat menyebabkan pencemaran, baik pencemaran air, udara, maupun tanah. Pencemaran tersebut dapat merusak ekosistem yang ada di lingkungan tersebut dan dapat mengancam kesehatan manusia juga loh. Seperti contohnya penyakit kulit, yakni gatal-gatal, atau penyakit saluran pernafasan seperti sesak napas, asma, dan penyakit lainnya. Yang ketiga, yakni perubahan penggunaan lahan. Teman-teman, apakah kalian pernah tahu awalnya lahan modalnya berubah menjadi pemukiman? Nah, pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi dalam era bonus demografi dapat menyebabkan perubahan bangunan lahan, seperti adanya deforestasi dan pengambilan alih lahan pertanian menjadi pemukiman maupun industri. Hal ini dapat memicu ancaman bagi keanekaragaman hayati, mengurangi sumber daya alam, dan menyebabkan bencana alam juga loh. Yang keempat, yakni timbulnya bencana alam. Aktivitas manusia yang mengabaikan lingkungan dan tidak bertanggung jawab, seperti membuang sampah sembarangan atau membuang limbah sembarangan, menebang pohon liar, dan lainnya, dapat memicu bencana alam seperti banjir,
yang terjadi di Bekasi dan di Bogor. Yang kedua, yakni adanya kebakaran hutan seperti adanya di Gunung Bromo. Dan yang ketiga, yakni tumpukan sampah yang ada di mana-mana. Nah, padahal Allah itu sudah melarang kita untuk berbuat kerusakan lingkungan loh. Hal ini sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Yang artinya, janganlah berbuat kerusakan kamu setelah apa yang diatur dengan baik. Berdoalah kepada Allah dengan penuh rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Penjelasan yang disebut menurut tafsir Tahriri dari Kemenak RI, yakni bumi sudah diciptakan oleh Allah dengan segala kelengkapannya berupa gunung, sawah, lembah, sumber daya alam, sungai, dan lain-lainnya. Itu hanya ditujukan untuk keperluan manusia agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita sebagai khalifah di bumi ini, kita dilarang untuk berbuat kerusakan karena dapat mengancam kelestariannya. Oleh karena itu, demi menciptakan dampak yang baik dalam era bonus demografi ini, kita harus melakukan sesuatu agar bumi kita tetap terjaga. Allah juga sudah memerintahkan kita agar selalu aktif dan produktif dalam kebaikan. Hal ini sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha faragta fansab. Yang artinya, apabila kamu telah selesai dalam suatu kebajikan, maka teruslah bekerja keras demi kebajikan yang lainnya. Tafsir dari ayat tersebut jika dikaitkan dengan pelestarian lingkungan, yakni adanya perintah bertanggung jawab dan usaha kita dalam melestarikan lingkungan dengan sungguh-sungguh. Nah, ada beberapa strategi dalam menghadapi bonus demografi sebagai bentuk kita aktif dan produktif dalam kita menghadapi alam. Yang pertama, yakni upaya pembangunan berkelanjutan seperti pengadaan ekonomi hijau yang berprinsip mengelola limbah dan memaksimalkan penggunaan sumber daya alam. Dan selanjutnya, yakni pembangunan ramah lingkungan seperti halnya jika membangun suatu rumah memanfaatkan panel surya dari energi matahari sebagai sumber energi listrik. Yang kedua, yakni pengelolaan sumber daya alam yang baik. Pengelolaan sumber daya alam yang baik dapat dilakukan dengan mengkonservasi sumber daya alam dan pengendalian terjadinya pencemaran agar tidak terjadinya eksploitasi sumber daya alam. Strategi yang ketiga yakni mengedepankan pendidikan dan kesadaran lingkungan. Pendidikan mengenai lingkungan dapat ditanamkan sejak dini kepada anak-anak. Hal ini dapat didapatkan dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, maupun lingkungan sekolah. Jika di dalam masyarakat masih banyak sekali yang berkurang mengenai kesadaran lingkungannya, maka diperlukan ditingkatkan lagi mengenai literasi lingkungan. Hal ini dapat didapatkan dari pengadaan sosialisasi di lingkungan tersebut. Dan sangat diperlukan membangun organisasi yang mana organisasi tersebut peduli terhadap lingkungan agar dapat menjaga kelestarian di lingkungan
terhadap manusia yang membuang sampah sembarangan, atau sanksi terhadap manusia yang melakukan penebangan liar, atau sanksi yang melakukan eksploitasi terhadap satwa liar. Nah, teman-teman, kalian kan tadi sudah belajar mengenai apa itu pengertian bonus demografi, dampak dari bonus demografi, dan strategi dalam menghadapi bonus demografi. Tentunya dari penjelasan kakak tadi, kalian tidak inginkan lingkungan di sekitar kalian itu terkena dampak buruk. Nah, oleh karena itu, mari kita ajak teman kita, keluarga kita, masyarakat di sekitar kita untuk melestarikan lingkungan kita. Kakak punya nih video yang mengajak teman kakak untuk menerapkan hidup sehat 3R, yakni reduce, reuse, dan recycle. Penasaran? Mari kita tonton videonya yuk. Putri, jangan buang sampah sembarangan. Lihatlah tempat sampah ada di sana. Ah, repot Lala. Ini cuma bungkus kecil. Justru karena kecil, kalau banyak orang seperti kamu, halaman ini bisa penuh dengan sampah. Ingat materi pagi tadi tentang reduce kan? Kita bisa mengurangi sampah dari awal. Lain kali, bawa bekal sendiri saja ya. Jadi tidak perlu membuang bungkus snack. Oh iya, aku baru ingat. Oh, nanti kita kelompok pasti ya. Oke lah. Assalamualaikum Lala. Kamu ngapain ngumpulin banyak botol? Waalaikumsalam Putri, ini namanya yakni nanti botol ini mau saya ubah menjadi pot tanaman kecil. Wih, keren-keren. Kan botol termasuk sampah plastik. Bagaimana kalau sampahnya berupa botol kaca? Nah, kalau itu bisa dimanfaatkan kembali, namanya reuse. Di era globalisasi ini, kita harus pandai-pandai memanfaatkan barang agar sampah tidak semakin menumpuk. Wah, pinter banget ya kamu lah. Aku maulah hidup 3R. Reduce, reuse, dan recycle. Seperti yang diajarkan Bu Gigi di sekolah. Nah, teman-teman, sudah selesai nih belajar kita kali ini. Bagaimana belajar kita kali ini? Seru ya? Jika ada dibingungkan dari teman-teman, silahkan tanya di kolom komentar ya. Nah,